Bab 1186. Sebagaimana seharusnya, dia sangat lambat saat berjalan ke depan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Ketika langkah ketiga jatuh, Wang Lin dengan jelas merasakan tekanan mencapai ketinggian yang tak terbayangkan, dan tekanan di depan seperti badai yang dahsyat. Seolah-olah gunung yang tak terhitung jumlahnya menekannya, menghalanginya untuk bergerak maju. Saat dia memasuki batu gunung, Wang Lin merasakan tekanan dari segala arah. Tekanannya bahkan lebih kuat di depan. Wanita tua berbaju hijau mengangkat tangan kanannya dan melambai. Pembatasan mendarat di batu gunung, menyebabkannya menjadi transparan, dan riak muncul. Kami bahkan belum menemukan harta karun itu, dan orang-orang ini sudah mulai bertarung secara diam-diam, saling melemahkan kekuatan satu sama lain. Jika saya ingin berpartisipasi dalam kekacauan ini, saya harus melakukan hal yang sama. Ekspresi Wang Lin netral, dan tidak ada yang bisa memahami pikirannya. Saya meminta rekan penggarap Zhao untuk membantu dan membuka formasi. Wang Lin menggenggam tangannya pada wanita tua berbaju hijau. Wanita tua berbaju hijau itu jelas menahan diri. Dia telah memanfaatkan fakta bahwa Master Ashen Pin merasa cemas dan membuatnya mencobanya sendiri, sehingga mengakibatkan cederanya. Jika mereka tidak bisa masuk, Master Ashen Pin tidak akan membiarkan mereka pergi. Meskipun Wang Lin diam-diam telah mempersiapkan hal ini dan karena itu tidak peduli, dia ingin tahu apa yang membuat Master Ashen Pin begitu gila. Wang Lin melihat ke batu itu. Dia awalnya tidak akan bertindak, tapi setelah dia melihat kegilaan di mata Master Ashen Pin, dia tergerak. Meskipun berbahaya di sini, pasti ada sesuatu yang penting di tempat ini yang sangat menarik perhatian Master Ashen Pin. Orang tua bernama Pang itu mencibir. Dia berpikir bahkan jika Tuan Ashen Pin dengan baju besi iblis hanya dapat mengambil 9 langkah, lalu berapa banyak langkah yang mungkin diambil oleh orang bernama Lu ini. Oke, saya akan mengandalkan rekan penggarap Lu. Master Ashen Pin mengatupkan tangannya dan ekspresinya kembali normal. Rekan penggarap Lu dapat yakin. Orang tua ini tidak akan melupakan janjinya. Master Ashen Pin mengirimkan pesannya. Rekan kultivator Ashen Pin dan Zhao, saya telah melakukan yang terbaik dalam perjalanan ini. Jika saya terluka parah, kalian semua. Suara lemah Wang Lin datang dari dalam batu. Formasinya tiba-tiba berubah. Bahkan jika dia ingin kembali, dia tidak bisa. Wanita tua berbaju hijau mengungkapkan ekspresi yang rumit. Dia mencari untuk waktu yang lama dan tidak melihat tanda-tanda Wang Lin berpura-pura. Semuanya sangat nyata, pikiran guru Ashen Pin bergetar dan dia berteriak, rekan kultivator Lu, hanya 1 langkah lagi. Tubuh Wang Lin bergetar hebat dan pembuluh darah di wajahnya menjadi bengkak. Matanya merah, tapi dia menstabilkan dirinya sendiri. Tubuh Wang Lin yang berada di dalam batu gunung tampak menjadi bengkok. Dia mengangkat kaki kanannya, dan terdengar suara gemuruh samar dari batu gunung saat dia mengambil langkah ke-9. Adapun lelaki tua bernama Pang, dia semakin mencibir di dalam hatinya. Wanita tua berbaju hijau juga berdiri, dan ekspresinya serius. Pada saat ini, Master Ashen Pin tergerak, dan dia berjalan beberapa langkah mendekat. Tatapannya bagaikan kilat saat mengamati Wang Lin. Saat langkah ke-8 mendarat, suara letusan datang dari tubuh Wang Lin seolah-olah daging dan tulangnya sedang diremas. Darah dalam jumlah besar menyembur keluar, menyebabkan jubah putihnya menjadi merah darah.
Wang Lin berhenti di langkah ke-6 untuk waktu yang lama sebelum dia mengambil langkah ke-7. Pada langkah ke-7, dia batuk darah, tapi dia tidak mundur. Dia kemudian mengambil langkah ke-8. Orang tua bernama Pang itu mencibir dan berpikir bahwa dia terlalu memikirkan orang ini sebelum. Orang ini hanya memiliki kultivasi tetapi tidak licik. Jika seseorang terluka di sini, mereka tidak akan dapat melanjutkan. Ada perubahan dalam formasi. Master Ashen Pain mengerutkan kening saat dia melihat tubuh Wang Lin. Setelah memperhatikan Wang Lin sebentar, dia mulai memikirkan dengan hati-hati tentang langkah ke-6-nya dan terdiam. Pada saat ini, di luar batu gunung, wanita tua berbaju hijau menatap ke arah Wang Lin dan merenung. Wajah Wang Lin pucat pasi dan tubuhnya sedikit gemetar. Sepertinya dia akan mundur, tetapi pada saat ini, sebuah kekuatan muncul di belakangnya dan mencegahnya mundur. Saat langkah ke-6 mendarat, tekanan mencapai bumi derajat yang menghancurkan. Seolah-olah tangan yang tak terhitung jumlahnya menekan ke bawah dan mantra yang tak terhitung jumlahnya ada di depan. Itu membuatnya merasa seperti perahu yang kesepian di lautan badai. 4 langkah, 5 langkah, 6 langkah. Mata lelaki tua bernama Pang berbinar dan menunjukkan sedikit rasa dingin. Tepat pada saat ini, Master Ashen Pain memandang lelaki tua itu dan menggelengkan kepalanya sedikit. Wang Lin merenung sedikit dan mengangguk dengan getir. Dia meminum pil itu tetapi tidak meminumnya. Dia membawa pilnya sendiri dan menelannya sebelum menutup matanya untuk berkultivasi. Saudara Lu, istirahatlah dan pulihkan diri sebentar. Setelah Anda pulih sedikit, kita dapat terus bergerak maju. Tidak peduli apapun, rekan penggarap Lu telah memberikan kontribusi besar bagi kita untuk masuk ke sini. Master Ashen Pain terlihat sangat tulus dan terus menggenggam tangannya. Melihat wajah Wang Lin yang lelah, dia segera mengeluarkan pil dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Wajah Wang Lin pucat dan masih ada darah di sudut bibirnya. Dia melambaikan tangannya dan menunjukkan senyuman masam. Formasi itu sangat aneh. Setelah saya mengambil 6 langkah, ada kekuatan di belakang saya, jadi saya hanya bisa bergerak maju. Tuan Ashen Pain menurunkan Wang Lin dan tampak menyesal. Dia menggenggam tangannya. Saudara Lu rela terluka parah untuk membuka formasi. Orang tua ini akan mengingat ini. Master Ashen Pain meraih Wang Lin dan langsung menyerbu ke dalam terowongan yang muncul setelah formasi runtuh. Lelaki tua bernama Pang dan perempuan tua berbaju hijau dengan cepat mengikuti ke dalam terowongan. Tepat pada saat ini, auman binatang tiba-tiba muncul. Seekor binatang mirip elang menyerbu keluar dari gunung dan menyerbu ke arah semua orang. Tujuannya adalah untuk menguji apakah orang bernama Lu ini benar-benar terluka parah. Sekarang setelah dia mendapatkan jawabannya, dia tidak akan peduli dengan seseorang yang sudah terluka parah dan tidak lagi menjadi ancaman. Tidak nyaman baginya untuk membunuh Wang Lin di hadapan wanita tua berbaju hijau. Jika tidak, hal itu akan membuatnya sangat waspada dan menyebabkan masalah yang tidak perlu di masa depan. Saat tangan kanannya menyentuh Wang Lin, energi asal dan perasaan ilahi mengalir ke tubuh Wang Lin. Dia bersepeda sekali melewati tubuh Wang Lin dan kemudian dengan cepat mundur. Wang Lin mengeluarkan lebih banyak darah. Saat formasi itu runtuh, kekuatan yang kuat mendorong Wang Lin keluar dari gunung. Mata Tuan Ashen Pain berbinar dan dia segera bergerak maju. Tangan kanannya mengarah langsung ke punggung Wang Lin. Formasi penyegel surga 9 langkah runtuh. Waktu berlalu perlahan.
Tidak butuh waktu lama sebelum Wang Lin membuka matanya dan berdiri. Dia berkata dengan suara serak, "Luka saya tidak bisa sembuh dalam waktu singkat. Ayo maju." "Terima kasih banyak." Wang Lin mengangguk. "Rekan kultivator terluka parah, jadi lebih baik kamu menyembuhkannya selama beberapa hari. Setelah rekan penggarap Zhao dan saya kembali, kami secara alami akan menyerahkan apa yang dijanjikan. Lalu kita bisa pergi bersama." Master Ashen Pain tersenyum. Wang Lin melihat sekeliling dan menghela nafas. "Saya tidak dapat melanjutkan dengan kalian berdua. Tempat ini tenang dan cocok untuk penyembuhan." Wanita tua berbaju hijau itu menyebarkan kesadaran ilahi dan dia menggelengkan kepalanya. "Rekan penggarap Lu telah membayar harga yang mahal, jadi bagaimana saya bisa mengambil sesuatu? Biarkan rekan penggarap Lu mengambil semuanya." Pikiran Guru Ashen Pain jelas tidak tertuju pada gua. Dia memandang wanita tua berbaju hijau dan berkata, "Saya tidak akan mengambil apapun dari sini. Semuanya milik rekan penggarap Zhao dan Lu." Dinding gua ini ditutupi rumput, sehingga terlihat sudah lama tidak digunakan. Itu tidak terlalu besar dan hanya memiliki 3 kamar. Tanahnya berantakan dengan pil-pil berserakan di mana-mana. Kebanyakan dari mereka telah menjadi fosil dan akan hancur jika Anda menyentuhnya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka berempat untuk tiba di sebuah lembah di bawah bimbingan Master Ashen Pain. Begitu mereka memasuki lembah, mereka melihat sebuah gua di depan mereka. Wajah Wang Lin pucat dan cahaya 7 warna bahkan lebih keras. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengikuti. Orang tua bernama Pang mencibir dan tetap berada tidak jauh dari Wang Lin. "Setelah kita melewati pegunungan, kita akan memasuki bagian dalam alam ini. Gua Simamo bukan di gunung, tapi di lembah sebelumnya." Master Ashen Pain tertawa ketika dia terbang ke depan dengan langkah cepat. Wanita tua berbaju hijau mengikuti dan keduanya terbang menjauh. Ada lembah besar di luar terowongan. Itu dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan, dan orang dapat dengan mudah mencium aroma samar bunga. Itu adalah aroma yang menenangkan. Di belakang lembah berdiri barisan pegunungan yang seperti tembok kota. Gunung-gunung ini sangat tinggi dan terlindung dari dunia luar. Lokasi cahayanya adalah pintu keluar dari terowongan ini. Melihat keluar, Master Ashen Pain mulai tertawa. Semua orang berjalan maju melalui terowongan. Tempat ini sangat sepi, hanya suara langkah kaki mereka yang bergema. Setelah waktu yang tidak diketahui, cahaya muncul di kejauhan. Master Ashen Pain menekan kegembiraan di dalam hatinya dan dengan cepat berjalan ke depan. Master Ashen Pain memandang Wang Lin dan mengangguk. Wanita tua berbaju hijau menghela nafas dalam hatinya tetapi tidak berbicara. Mata lelaki tua bernama Pang berbinar dan dia berkata, "Seperti yang seharusnya. Jika rekan kultivator Lu pulih sendiri di sini, saya akan merasa khawatir, jadi saya ingin bertanya kepada rekan kultivator Pang untuk tinggal di sini untuk melindunginya. Sebagian dari apa yang saya dan rekan penggarap Zhao temukan akan diberikan kepada Anda sebagai pembayaran. Bagaimana?" Bab 1187. Panen. Suara berderak bergema, dan pupil lelaki tua itu mengecil. Rasa sakit datang dari tangannya, tapi itu tidak berarti dibandingkan teror di hatinya. Mata Wang Lin masih setenang air. Saat tangan kanan lelaki tua itu mendekat, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Tangan kirinya bergerak seperti kilat dan meraih tangan kanan lelaki tua itu. Lalu tanpa ampun ia meremasnya.
Alasan dia menunggu sampai sekarang untuk menyerang adalah untuk membiarkan Tuan Ashen Pain dan wanita tua berbaju hijau itu mengambil jarak. Dia takut dia akan menyadarinya. Orang tua itu mulai tertawa terbahak-bahak, dan bekas luka di wajahnya tampak sangat ganas. Dia memandang Wang Lin dengan tatapan dingin dan berkata, "Jika kamu tidak terluka, aku mungkin sedikit takut padamu. Namun, sekarang saya ingin melihat siapa di antara kita yang mengundang bencana." Dia memandang Wang Lin dan membanting tangan kanannya ke arahnya. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, "Saya memang mengatakan itu, dan saya akan mengatakannya sekarang juga. Kalau bicara sembarangan, bisa mengundang malapetaka." Melihat mata Wang Lin yang tenang, mata lelaki tua itu menyipit tetapi dengan cepat kembali normal. Dia berkata dengan nada menakutkan, "Kamu pernah mengatakan kepadaku bahwa aku harus berbicara dengan hati-hati. Jika saya berbicara sembarangan, itu mungkin mengundang malapetaka." Wang Lin membuka mulutnya mata. Tatapannya tenang saat menatap lelaki tua bernama Pang. "Rekan kultivator Lu, lelaki tua ini ingat kamu pernah mengatakan sesuatu." Waktu perlahan berlalu. Ketika lelaki tua itu mencari di 3 ruangan batu, dia menunjukkan ekspresi ekstasi. Setelah kembali, dia dengan dingin menatap Wang Lin dan tiba-tiba tertawa. Wang Lin menutup matanya dan mengabaikan lelaki tua itu. Setelah dia selesai berbicara, dia dengan lancang mengamati Wang Lin dengan akal sehatnya. Setelah memastikan bahwa luka Wang Lin itu nyata, dia bahkan tidak melihat ke arah Wang Lin dan mulai menyerbu gua. Setelah mereka berdua pergi, lelaki tua bernama Pang itu memperlihatkan senyuman muram dan menatap ke arah Wang Lin. Dia memutar cincin di jarinya dan perlahan berkata, "Rekan kultivator Lu, teruslah berkultivasi. Orang tua ini akan menjagamu dengan baik." Namun, sebelum pergi, wanita tua berbaju hijau itu melirik ke arah Wang Lin. Demikian pula, Master Ashen Pain memandang lelaki tua bernama Pang. "Karena rekan penggarap Lu setuju, maka saya akan menyerahkannya kepada rekan kultivator Pang." Setelah Master Ashen Pain selesai berbicara, dia melihat wanita tua berbaju hijau dan keduanya meninggalkan gua. Mereka langsung menuju pegunungan seperti tembok di kejauhan. Wang Lin tetap diam. "Apa?" Rekan penggarap tidak puas. Ekspresi Master Ashen Pain merosot saat dia melihat ke arah Wang Lin. "Kamu." Orang tua bernama Pang segera mundur dan hendak menggunakan mantra. Namun, pada saat ini, Wang Lin bergegas keluar dan tangan kanannya mengepal. Sebuah kekuatan yang kuat bersiul ke depan. Mata Wang Lin dingin saat dia dengan muram berkata, "Buka ruang penyimpananmu dan aku tidak akan membunuhmu." Orang ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuan Ashen Pain, jadi Master Ashen Pain mungkin memiliki tanda hidupnya. Begitu dia meninggal, Master Ashen Pain mungkin akan langsung mengetahuinya. Wang Lin tidak yakin, dan dia belum pernah melihatnya dalam ingatan orang tua itu. Namun dia lebih memilih melangkah dengan hati-hati. Dia benar-benar tidak memutuskan untuk membunuh orang tua ini. Jika kematian orang tua ini meningkatkan kewaspadaan Tuan Ashen Pain, maka itu tidak akan ada gunanya karena akan menghancurkan rencana Wang Lin. Wang Lin mendengus dingin saat tangan kanannya meraih jiwa asal dan dengan paksa mencari ingatan lelaki tua itu saat dia melemah. Sesaat kemudian, dia memasukkan jiwa asal yang hampir mati ke dalam ruang penyimpanan. Orang tua bernama Pang jiwa asal segera berteriak, "Kamu berjanji untuk tidak membunuhku.
Kemudian dia dengan dingin melihat jiwa asal lelaki tua itu dan niat membunuh muncul di matanya. Wang Lin mengayunkan pedang besinya dan memutus hubungan antara lelaki tua itu dan ruang penyimpanan. Lalu dia mengambil semuanya di dalam ruang penyimpanan. Dia tidak tahu apakah yang dikatakan Wang Lin itu benar atau bohong. Jika itu bohong, dia akan mati, tapi jika itu benar, dia masih punya kesempatan untuk hidup. Dia mengatupkan giginya dan membuka ruang penyimpanannya. Jiwa asal orang tua itu sangat lemah, dan dia sudah merasa seperti menghilang. Wang Lin terlihat sangat kuat saat ini. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin telah melakukan serangan mematikan tanpa membuang waktu sama sekali. Orang tua itu tidak siap, membuat mantra dan harta sihirnya tidak berguna. Ada kilatan energi pedang, lalu jiwa asal lelaki tua itu terpotong menjadi dua dan dia menjerit. Wang Lin melambaikan tangannya dan meraih jiwa asal lelaki tua itu. Tangannya menghancurkan setengah dari jiwa asal, dan sebelum energi asal menghilang, Wang Lin menghirupnya. Separuh jiwa asal lainnya hampir transparan, tetapi tidak berani melarikan diri. Benda itu diserahkan ke tangan Wang Lin dengan pedang besi diarahkan padanya. Dia tidak pernah menyangka orang di depannya tidak akan terluka. Dia hendak melarikan diri ketika Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan pedang besi muncul. Dia menebas tanpa ragu-ragu. Orang tua itu terlalu dekat dengan Wang Lin dan karenanya tidak dapat mengelak sama sekali. Tinju Wang Lin mendarat di dada lelaki tua itu dengan keras. Ini hanyalah gua yang ditemukan secara acak oleh Master Asian Pain. Karena tempat ini bukan gua Sima Mo, lalu gua siapa itu? Wang Lin telah mencari di ingatan lelaki tua itu dan menemukannya bahwa ini bukan gua Sima Mo. Master Asian Pain tidak pernah bermaksud membawanya ke gua yang sebenarnya. Melihat tulang binatang itu, Wang Lin perlahan mengerutkan kening. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Mengapa ada rusa di gua seperti itu? Juga, mudah untuk melihat bahwa pedang pendek ini tidak biasa meskipun masih tersegel. Begitu segelnya terbuka, kekuatannya tak terbayangkan. Namun harta karun tersebut ditusukkan pada rusa ini dan ditinggalkan di sini. Tulangnya benar-benar hitam, dan banyak di antaranya telah berubah menjadi debu. Setelah dilihat lebih dekat, debu tersebut muncul baru-baru ini. Jelas sekali bahwa lelaki tua itu melakukan ini saat mengambil pedang. Setelah merenung sedikit, Wang Lin tiba di ruangan ketiga dan melihat kerangka binatang itu di tanah. Binatang ini tidak terlalu besar, hanya seukuran manusia, dan bentuknya seperti rusa. Ketika akal ilahi menyapu pedang pendek itu, dia menyadari aura yang tidak biasa dari dia. Dia merasa familiar, tapi tidak bisa mengingat apa itu. Namun, ada segel di pedangnya. Jika tidak terbuka, mustahil mengetahui kekuatan pastinya. Dia melambaikan tangan kanannya, dan dengan kilatan cahaya perak, pedang pendek itu muncul. Orang tua itu baru saja mendapatkannya dan bahkan belum sempat memeriksanya sebelum mengembalikannya ke Wang Lin. Pedang pendek ini ditusukkan ke kerangka binatang di ruang batu ketiga. Setelah merenung sebentar, Wang Lin terus memeriksa semuanya, termasuk barang-barang yang didapat lelaki tua itu dari gua ini untuk Wang Lin. Ada banyak pil, dan yang menarik perhatian Wang Lin adalah pedang pendek. Selain itu, Wang Lin mempelajari hal lain tentang alam tujuh warna. Sayangnya, Wang Lin tidak dapat menemukan tujuan sebenarnya Master Asian Pain dalam ingatan lelaki tua itu. Bahkan lelaki tua itu hanya mengetahui bahwa ada banyak jiwa binatang yang tersegel di sana. Ini semua adalah hal sekunder.
Wang Lin terutama mencari batu giok itu. Di antara batu giok, dia menemukan 2 peta dan nyanyian untuk meninggalkan tempat ini. Selain itu, ada banyak resep ramuan dan pil. Orang tua ini sudah sepenuhnya siap untuk perjalanan. Ini, bagaimana saya bisa, Wang Lin, membiarkan Anda memakai baju besi iblis saya yang tersebar secara gratis? Jika Master Ashen Pain melihat jalan Wang Lin, dia akan terkejut. Rute ini persis sama dengan yang dia ambil dengan wanita tua berbaju hijau. Dia menarik napas dalam-dalam dan melihat keluar gua. Cahaya dingin muncul di matanya. Dia keluar dari gua dan mengejar mereka. Saat dia bergerak, dia tidak menyebarkan akal ilahi. Dia hanya menyimpannya di sekujur tubuhnya. Dia menavigasi melalui lembah dengan koneksi aneh yang dia rasakan. Jika lelaki tua bernama Pang telah membuka segel ke-8, saya tidak akan membunuhnya secepat itu. Sambil berpikir, 5 sinar cahaya kembali ke dalam ring dan Wang Lin menyimpannya. 5 sinar cahaya ini membentuk perisai yang sangat kuat. Saat mereka mengitari Wang Lin, mereka dapat mencegah semua mantra mendekat. Wang Lin menghapus jejak di atasnya dan menempatkan miliknya sendiri. Lalu dia dengan hati-hati melihatnya. Dengan pengetahuannya tentang batasan, tidak akan sulit untuk membuka segel lainnya. Tangan kirinya membentuk segel dan mengirimkan batasan. Begitu jatuh di atas ring, suara letupan bergema saat lapisan ke-8 yang sebagian besar rusak hancur. Cincin itu tiba-tiba memancarkan cahaya 5 warna, dan 5 sinar cahaya mengelilingi Wang Lin. Ada segel dengan total 9 lapisan pada cincin ini. Orang tua bernama Pang telah membuka 7 lapisan dan memperoleh sebagian kendali atas cincin itu. Dia juga telah memecahkan lebih dari setengah lapisan ke-8, tangan kanan Wang Lin terulur dan cincin itu terbang ke tangannya. Setelah menyeka darahnya, Wang Lin memindainya dengan akal ilahi, dan ekspresinya sedikit berubah. Wang Lin ingat bahwa cincin ini adalah harta karun binatang lelaki tua itu. Itu adalah sesuatu yang dia peroleh dari alam 7 warna, tapi Wang Lin langsung membunuhnya sebelum dia bisa menggunakannya. Kemudian langkah kaki Wang Lin tiba-tiba berhenti seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Dia melihat ke bawah ke tanah. Di pojok, ada cincin di dalam tumpukan daging dan darah. Melihat kerangka binatang di tanah, Wang Lin merenung lama sebelum berjalan keluar ruangan. Dia tidak memiliki petunjuk dan tidak dapat menganalisis lebih lanjut. Dia menyingkirkan pedang pendeknya dan hendak pergi. Bab 1188 Kitab Suci Dao. Ketika dia melihat batasan wanita tua itu, dia merasa itu aneh, tapi tidak nyaman untuk mengamatinya terlalu dekat, jadi dia tidak bisa melihatnya. Namun, dengan batasan di hadapannya, dia berpikir sejenak dan memperoleh pencerahan. Wang Lin menyebarkan keilahiannya merasakan dan dengan hati-hati mengamati rumput inci demi inci. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius, terutama ketika dia melihat cahaya hitam tidak jauh dari pembatasan 18 bunga plum. Dia segera memikirkan tentang gas hitam yang digunakan wanita tua itu untuk menyerap vitalitas naga dan memasuki formasi penyegel surga 9 langkah. Dia memiliki perasaan samar bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana ini. Wanita tua berbaju hijau meninggalkan pembatasan ini di sini. Agaknya itu untuk penyergapan dan peringatan. Mata Wang Lin berbinar dan dia hendak bergerak maju ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia dengan hati-hati melihat ke-18 pembatasan bunga plum di tanah. Namun,
Ketika dia menjadi Alhaven, Wang Lin memperoleh warisan salah satu dari 4 besar kuno pembatasan pemusnahan. Pembatasan 18 bunga plum ini berasal dari pembatasan pemusnahan, jadi tidak sulit bagi Wang Lin untuk melanggarnya. Pembatasan 18 bunga plum ini sudah lama tidak ada di sini waktu, itu baru ditempatkan di sini 1 hari yang lalu. Rupanya, wanita tua berbaju hijau itu yang meletakkannya di sini. Pembatasan 18 bunga plum berasal dari salah satu dari 4 pembatasan kuno yang besar, pembatasan pemusnahan. Jika Wang Lin tidak pergi ke Alhaven, dia tidak akan bisa melanggar batasan ini. Pembatasan 18 bunga plum. Sebagai cahaya hitam menyelimuti area tersebut, cahaya perak datang dari rumput di depannya, memperlihatkan pola yang aneh. Itu adalah pola bunga plum. Saat Wang Lin melihat ini, matanya menyipit, pembatasan itu melayang di udara, mengeluarkan cahaya hitam yang mengelilingi area tersebut. Pegunungan seperti tembok berada di kejauhan, dan seiring berjalannya waktu, Wang Lin perlahan-lahan mendekat. Wang Lin mulai merenung saat dia mendaki gunung. Selain dari batasan pemusnahan dari 4 batasan besar pembatasan kuno, ada pembatasan hidup dan mati, pembatasan jiwa kuno, dan pembatasan waktu yang misterius. Bahkan sebagian besar batasan surgawi berasal dari 4 batasan besar kuno ini dan menyebar hingga saat ini. Saat dunia lahir, hukum muncul. Setelah waktu yang lama, seutas benang menyebar ke dalam batasan atau formasi. Mereka punya nama yang berbeda, tapi keduanya sama. Langit, bumi, misterius, dan kuning telah menjadi 4 tingkatan batasan sejak lama. Namun, masih ada tingkat di atas 4 batasan tersebut, dan kami menyebutnya abstrak. Abstrak dibagi menjadi 4 batasan besar kuno, tanpa jeda, Wang Lin mendaki gunung itu seperti kilat. Memikirkan tentang pembatasan hidup dan mati, Wang Lin tidak bisa tidak mengingat apa yang dikatakan Li Yuan saat itu. Setelah melihat sekeliling, Wang Lin melihat ke ujung lembah. Itu terhubung ke pegunungan yang seperti dinding. Gunung itu sangat curam, seperti menara. Saya tidak akan melanggar batasan ini. Sebaliknya, saya akan meninggalkan jejak dan batasan saya sendiri sebelum diaktifkan sepenuhnya. Dengan melakukan itu, aku akan mengambil alih pembatasan ini tanpa sepengetahuan wanita tua itu. Dengan pembatasan pemusnahan dan pembatasan hidup dan mati, itulah 2 dari 4 pembatasan kuno yang besar. Bahkan jika Tuan Ashen Pine dengan ceroboh masuk ke dalam, dia akan terluka parah. Wang Lin dengan hati-hati bergerak melewati lapangan. Dia tidak bersantai sampai memasuki lembah. Saat ini pembatasan ini setengah selesai, jadi bukan berarti saya tidak bisa melanggarnya, kecuali, Wang Lin tersenyum dan mundur beberapa langkah. Tangannya membentuk segel dan menunjuk ke depan. Cahaya hitam yang dibentuk oleh Annihilation Restriction Heart tiba-tiba runtuh menjadi titik cahaya hitam yang mendarat di rerumputan ini. Wanita tua berbaju hijau tidak punya waktu untuk melakukan sesuatu yang terlalu detail dengan Tuan Ashen. Pinus di sekitar. Dia hanya meninggalkan batasan di sini yang akan menyerap vitalitas dari tumbuh-tumbuhan. Setelah semua vitalitas diserap, pembatasan akan aktif, gumam Wang Lin pada dirinya sendiri. Dia kemudian menjadi sangat waspada terhadap wanita tua berbaju hijau. Akar rumput sudah membusuk, dan tidak banyak vitalitas yang tersisa. Hanya dalam beberapa jam lagi, ia akan kehilangan semua vitalitasnya dan pembatasan di sini akan diaktifkan sepenuhnya.
Ini adalah wanita tua berbaju hijau terkejut saat dia menatap tanda di antara alis patung itu, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Keduanya saling memandang dan perlahan berjalan ke depan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai di bawah patung raksasa itu dan melihat ke atas. Tidak jauh, itu seharusnya berada tepat di depan. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, wanita tua berbaju hijau juga berhenti dan dengan hati-hati melihat ke depan. Pang Decai seharusnya sudah berangkat. Mata Tuan Ashen Pain bersinar sangat terang. Orang itu bernama Lu seharusnya sudah mati sekarang. Pang Decai pandai mencari jiwa, jadi dia pasti mendapatkan panen yang bagus, terutama dengan War Spirit Print itu. Itu adalah salah satu mantra hebat dari Sekte Dewa. Master Ashen Pain telah menghitung waktunya. Mereka sering bekerja bersama, jadi mereka bisa mengetahui pikiran satu sama lain dalam sekejap. Lingkungan benar-benar sunyi hanya dengan langkah kaki mereka yang bergema. Tuan Ashen Pain mengenakan armor iblis ilahi dan sangat berhati-hati. Dia harus waspada dengan setiap langkah yang diambilnya saat berada di dalam kabut. Wanita tua berbaju hijau berada di sampingnya, dan ada gas hitam yang mengelilinginya. Ke depan, Wang Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa Master Ashen Pain berada di dalam kabut. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menuruni gunung dan menghilang di kejauhan, rasanya seperti laut hitam yang samar-samar menampakkan bahayanya. Pegunungan yang seperti tembok ini seperti cincin yang memisahkan bagian dalam dan luar. Tempat ini dipenuhi kabut tebal, sehingga mustahil untuk melihat seperti apa. Setengah hari berlalu, Wang Lin berdiri di titik tertinggi gunung di bawah cahaya 7 warna. Cahaya 7 warna mengelilinginya, dan dari kejauhan, dia tampak seperti dewa surgawi. Apa yang mereka bicarakan? Apakah kitab Dao? Wanita tua berbaju hijau itu menghirup udara dingin. Apa yang dia dengar sekarang sungguh terlalu menakutkan. Tuan Ashen Pain mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi semangat saat dia perlahan berkata, "Ya, itu adalah kitab suci Dao. Saya belum pernah mendengar hal ini sebelum datang ke alam 7 warna, tetapi setelah masuk ke sini, saya menemukan banyak sekali petunjuk tentangnya. Di dunia ini, ada kitab Dao yang dikabarkan dibentuk oleh darah surga, kitab suci Dao." Wanita tua bermata hijau itu menyipit. Yang hilang telah kehilangan Dao mereka dan mencari dalam kebingungan saat mereka mengembara di alam 7 warna. Mereka mencari secara membabi buta. Yang tercerahkan memiliki Dao, tetapi karena melihat kitab suci Dao, hati Dao mereka runtuh dan tidak dapat direformasi. Mereka hanya bisa mengapung di kabut ini dan mencari selamanya. Mereka mungkin sudah mati, dan ini hanyalah jiwa Dao yang terbentuk dari keinginan mereka. Master Ashen Pain berbisik ketika dia mendengarkan kata-kata itu bergema di benaknya. Tuan Ashen Pain, apa sebenarnya itu yang tercerahkan? Wajah wanita tua itu pucat ketika bagian-bagian itu bergema di benaknya. Dia mulai merasa tidak tahan lagi, suara aneh itu dengan jelas memasuki pikiran mereka. Mereka adalah orang-orang yang tercerahkan. Tepat setelah dia selesai berbicara, kabut di depan mereka bergolak dan sebuah bayangan terbang keluar. Itu terlalu cepat, dan langsung melayan. G melewati mereka berdua. Siapa mereka? Titik. Apa arti kata-kata ini? Wanita tua berbaju hijau memandang Master Ashen Pain. Wajah Master Ashen Pain segera berubah pucat dan dia melihat sekeliling dengan ketakutan. Wanita tua berbaju hijau itu menghirup udara dingin.
Kata-kata aneh ini masih melekat di benaknya dan terus bergema. Hal itu secara tak terduga menyebabkan jiwa aslinya bergetar, dan hati daunnya menjadi tidak stabil. Jalan menakutkan ini bergema menembus kabut dan memenuhi area tersebut. Tercerahkan, segel kehendak langit. Mengukir hari-hari gelap. Semua kehidupan tidak mengetahui dao yang sebenarnya. Jurang yang pahit selamanya mendistorsi dao yang sebenarnya. Tunggu jalur kultivasi. Tercerahkan, semua kehidupan harus berjalan maju selamanya dan menyelesaikan zaman modern. Melarikan diri dari kehendak surga dan memperoleh jalan menuju kehidupan. Tunggu jalur kultivasi. Tercerahkan, tawanan dao surga, semua makhluk hidup harus menanggung bencana yang tak terukur. Hanya perlu berpikir untuk meninggalkan penjara yang dalam. Nantikan jalur kultivasi. Bab 1189. Banyak harta karun Master Ashen Pine. Master Ashen Pine tersenyum dan tangannya mengulurkan tangan. Ruang penyimpanan terbuka dan sesuatu terbang keluar. Itu adalah penusuk hitam dengan tanda spiral di atasnya. Saat dia mengeluarkannya, tekanan mulai menyebar. Orang tua berbaju hijau melihat ke arah batasan tirai cahaya hitam. Dia tiba di sebelahnya dan meletakkan tangan kanannya di atasnya. Setelah sekian lama, ekspresinya menjadi jelek dan dia berkata, "Ini adalah batasan waktu. Semakin lama keberadaannya, semakin kuat jadinya. Saya tidak tahu berapa lama batasan ini, jadi tidak perlu membicarakan tentang pelanggarannya. Jika saya tahu ada pembatasan seperti ini di sini, saya tidak akan pernah datang. Gunung ini adalah tempat jiwa binatang yang tak terhitung jumlahnya disegel. Selama rekan penggarap Zhao membukanya, Anda bisa mendapatkan jiwa binatang buas." Lapisan cahaya hitam mengelilingi gunung kecil, menghalangi jalan ke depan. Master Ashen Pine memandang wanita tua berbaju hijau dan dengan tulus berkata, "Rekan kultivator Zhao, pengetahuan pembatasan saya tidak dapat dibandingkan dengan pengetahuan Anda. Tolong bantu saya melanggar batasan ini. Gunung kecil ini tidak terlalu besar, tingginya hanya 10.000 kaki." Ia muncul dan menghilang di dalam kabut, mereka tidak tahu seberapa jauh mereka telah berjalan di dalam kabut. Pada hari keempat, samar-samar mereka melihat sebuah gunung kecil di depan mereka. Wajah Tuan Ashen Pine pucat, tetapi dipenuhi kegembiraan. Mereka perlahan berjalan melewati kabut seiring berjalannya waktu. Dalam sekejap, mereka berdua telah berada di dalam kabut selama 3 hari, setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti pasukan besar sedang menyerang mereka dan menyebabkan kehancuran mereka. Pikiran gemetar, dibutuhkan banyak upaya untuk menekannya dengan paksa. Saat mereka masuk lebih dalam ke dalam kabut, mereka merasa tidak akan mampu menekannya lebih lama lagi. Saat keduanya bergerak maju, suara tak menentu menjadi semakin keras. Suara ini aneh dan tidak dapat diprediksi, dan akan membuat pikiran Anda mulai berkelana tanpa sadar. "Ayo pergi." Master Ashen Pine menarik pandangannya dan bergegas ke depan. Wanita tua berbaju hijau merenung sejenak lalu mengikutinya. Wanita tua itu dengan lembut berkata, "Mereka yang mencari dao dilahirkan di pagi hari dan mati di senja hari." Cukup, rekan kultivator Zhao. Apakah Anda ingat hal yang menyebar di generasi saya ketika seseorang tidak memiliki ascendan? Pil. Master Ashen Pine melihat ke arah patung itu. Ada banyak orang tercerahkan di sini, jadi mendapatkan kitab suci Dao tidaklah mudah. Master Ashen Pine, kamu, wanita tua berbaju hijau memandang Master Ashen Pine. Wanita tua berbaju hijau merenung sejenak dan berkata,
berapa banyak penusuk pelanggar batasan yang Anda miliki? Wanita tua berbaju hijau lebih lama lagi menyia-nyiakan waktu. Kedua tangannya membentuk segel dan pembatas pun terlepas. Di saat yang sama, gas hitam di sekitarnya bergerak sesuai batasan. Dengan ujung jarinya, mereka menembak ke arah salah satu penusuk yang melanggar pembatasan. Saat kamu membutuhkanku untuk menggunakan harta karun itu, katakan saja padaku, 70% sudah cukup. Master Asian Pain melambaikan lengan bajunya dan keempat penusuk pembatas terbang menuju wanita tua berbaju hijau. Tuan Asian Pain telah mempersiapkan diri dengan baik. Jika bukan karena fakta bahwa kemampuan pembatasannya benar-benar lebih rendah daripada wanita tua ini, dia pasti sudah merusaknya sendiri. Wanita tua berbaju hijau merenung sejenak dan kemudian berkata dengan suara serak, Master Asian Pain berusaha keras untuk mengalahkan dua sudo harta karun nirwana. Kristal ini jelas jauh lebih kuat dari yang sebelumnya, dengan 3 item ini, saya yakin 70%. Seharusnya cukup dengan ini. Master Asian Pain memandang wanita tua berbaju hijau, Mas T. Asian Pain ragu-ragu sejenak dan mengeluarkan satu item lagi dari ruang penyimpanannya. Itu adalah kristal terang yang sepertinya memiliki darah segar mengalir di dalamnya. Saat itu muncul, aura penghancur yang menghancurkan surga menyebar. Wanita tua itu mengalihkan pandangannya dan menghitung sebentar sebelum dia berkata, 40%. Jika ada War Spirit Print, itu akan menjadi 50%, tapi sayangnya. Master Asian Pain tidak menjelaskan dan perlahan berkata, seberapa yakin Anda dengan ini? Mata wanita tua berbaju hijau itu menyipit. Dia menatap potongan kayu hitam dan tersentak sebelum perlahan bertanya. Harta karun Sudo Nirvana Void. Master Asian Pain merenung sejenak sebelum melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan sesuatu yang lain. Itu adalah sepotong kayu hitam seukuran telapak tangan. Saat itu muncul, aura kuat yang tak terlukiskan muncul. Aura ini bahkan menggerakkan kabut dan membentuk pusaran selebar 100 kaki, berputar perlahan. Jika itu adalah batasan waktu yang hanya ada untuk jangka waktu singkat, 4 sudah cukup. Namun, pembatasan ini sudah ada terlalu lama, jadi saya hanya yakin 10%. Wanita tua berbaju hijau menggelengkan kepalanya. Master Asian Pain berkata, 4. Rekan penggarap Zhao memang layak menjadi Grandmaster pembatasan, sangat berpengetahuan. Saya bertanya-tanya seberapa yakinnya rekan penggarap Zhao dalam melanggar batasan ini dengan ini. Wanita tua berbaju hijau menatap penusuk dengan cahaya aneh di matanya. Setelah mengamati dengan cermat untuk waktu yang lama, dia perlahan berkata, harta karun aneh dari zaman kuno, penusuk pembatas-pembatas. Gemuruh bahkan menyebabkan bumi bergetar, dan fluktuasi pada pembatasan cahaya hitam menjadi lebih intens. Lebih banyak riak muncul, tapi tidak rusak sama sekali, malah muncul kekuatan pantulan. Penusuk pertama yang dipaku roboh. Gemuruh mengguncang dunia dan mendorong kabut ke segala arah. Dampak yang tak terbayangkan sepertinya akan hilang saat wanita cantik itu melompat ke depan. Dia muncul di atas dampaknya dan mengirimkan batasan yang tak terhitung jumlahnya. Dia mampu mengendalikan dampak destruktif untuk menyerang pembatasan cahaya hitam. Kayu itu segera bergetar dan aura penghancur yang mengguncang surga menyebar dan kayu itu tiba-tiba roboh. Master Asian Pain tidak ragu-ragu dan melemparkan potongan kayu hitam itu. Ketika sudah dekat dengan pusaran, dia menunjuk ke sana.
Mata wanita cantik itu berbinar dan dia dengan cepat berkata, "Kayu hitam." Gemuruh yang menggemparkan bumi bergema, saat keempatnya Restriction Breaking Walls mendarat, terdengar suara gemuruh dari pembatasan cahaya hitam. Awalnya, riak yang tak terhitung jumlahnya akan muncul, tetapi dengan 4 penusuk yang dipaku, seolah-olah 4 batu raksasa dilemparkan ke dalam kolam. Setiap rangkaian riak bergerak ke arah yang berbeda dan mengganggu keseimbangan permukaan. Sisa penusuk pelanggar pembatasan juga terbang dan dipaku ke dalam pembatasan cahaya hitam. Pada saat yang sama, lebih banyak gas hitam keluar dari wanita tua berbaju hijau dan memasuki pelanggaran pembatasan kedua penusuk. Itu melesat seperti kilat dan dipaku ke sudut lain. Penusuk itu memancarkan cahaya merah darah dan sebuah benda besar, sejumlah gas hitam mengalir ke penusuk. Ia langsung mengebor ke sudut pembatasan cahaya hitam dan tenggelam ke dalam sebelum menghilang dengan cepat. Wanita tua berbaju hijau itu berteriak, "Hancurkan!" Saat mendekat, batasan cahaya hitam mulai terdistorsi seiring dengan runtuhnya kekuatan waktu. Penusuk itu langsung bergetar dan menunjukkan tanda-tanda menghilang. Mata wanita tua itu bersinar saat dia menggigit ujung lidahnya dan setitik darah keluar dari penusuknya. Ia mendarat di penusuk, menyebabkannya terbang langsung pada batasan waktu. Suara berderak bergema, namun layar cahaya hitam masih tidak pecah. Namun, retakan itu kini selebar 100 kaki. Meski sempat pulih, namun lajunya melambat, batu giok itu masuk ke celah cahaya dan tiba-tiba runtuh. Dampak yang jauh lebih kuat dari 2 dampak terakhir tiba-tiba muncul. Ini membentuk badai yang mempengaruhi seluruh kabut dalam jarak puluhan ribu kilometer. Hancur. Master Ashen Pine mengatupkan giginya sebelum mengeluarkan suara gemuruh. Dia memberikan segalanya. Harta karun ini sangat langka, tetapi untuk mendobrak batasan ini, Master Ashen Pine bersedia menghancurkan 3. Jika dibawa keluar, nilainya tidak terbayangkan. Menukarkannya dengan jiwa binatang saja akan memungkinkan seseorang mendapatkan semua yang mereka inginkan. Adegan ini membuat mata wanita cantik itu menyipit dan dia menghirup udara dingin. Dia tidak bisa menebak berapa banyak harta Pseudo Nirvana Void yang dimiliki Master Ashen Pine. Master Ashen Pine mengatupkan giginya dan jantungnya sakit saat dia mengeluarkan sesuatu yang lain dari ruang penyimpanannya. Itu hanya sebuah token giok, tapi itu juga mengeluarkan aura harta karun Pseudo Nirvana Void. Master Ashen Pine sangat tidak mau mengeluarkannya. Kedua harta karun sebelumnya sebenarnya bukanlah Pseudo Nirvana Void. Mereka hanya berisi aura harta karun Pseudo Nirvana Void. Meskipun mereka kuat, tidak masalah jika mereka dihancurkan. Meski hatinya sedikit sakit, dia bisa menerimanya. Namun, item ini adalah harta karun Pseudo Nirvana Void yang sebenarnya. Jika ini dihancurkan, dia akan merasa hatinya hancur. Gemuruh keras bergema sekali lagi bersamaan dengan suara retakan. Retakan muncul pada pembatasan cahaya hitam. Namun, retakan itu dengan cepat menutup dan sepertinya akan kembali normal. Gas hitam di sekelilingnya berubah menjadi batasan yang tak terhitung jumlahnya di bawah kendalinya dan menyatu dengan kekuatan penghancur yang disebabkan oleh runtuhnya kristal. Dia mengarahkan kekuatan destruktif ini ke arah pembatasan cahaya hitam. Kristal ini mengandung kekuatan yang tak terbayangkan, dan segera berubah menjadi badai besar. Wanita cantik itu mengatupkan giginya dan tangannya membentuk segel lagi sebelum menunjuk ke sela-sela alisnya.
Semakin banyak gas hitam tersebar dari tubuhnya dan penampilannya berubah sekali lagi. Dia tiba-tiba menjadi seorang wanita muda cantik berusia sekitar 20 tahun. Master Asian Pain menyerbu ke depan dan bergegas ke celah itu, mengabaikan wanita itu. Mata wanita muda itu berbinar dan dia juga masuk ke celah itu. Tak lama kemudian, seberkas cahaya menembus kabut dan berubah menjadi Wang Lin. Dia melihat celah itu tetapi tidak segera masuk. Setelah menetapkan sejumlah besar batasan di luar, dia bergegas ke celah itu. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.